Perkenalkan, nama saya Budiman Koswara. Saya datang bersama anak saya, putri saya pertama, namanya Charlene. Boleh berdiri, Charlene? Ya, this is my daughter. Ya, dia yang buat saya jadi tua gitu kan, dia jadi papa. Nah, ternyata saya ketemu dengan Pastor Hendra, Pastor Raymond. Mereka istrinya orang Surabaya, dia orang Surabaya dan istrinya orang Surabaya. Ternyata banyak orang Surabaya di tempat ini ya. Saya jadi ingat saudaraku, cerita dari orang Surabaya yang pindah ke Amerika. Bukan saya tentunya, saya orang Surabaya pindah Amerika. Saya dipercaya oleh Pastor Timotius Arifin dan pemimpin-pemimpin di lembah pujian untuk mengembalakan rock yang ada di kota Tampa, Florida. Ya, itu 1,5 jam dari Orlando. Itu di sana tempatnya Disney World. Kalau saudara pernah dengar Disneyland, itu gak ada apa-apanya. Ini Disney World, saudaraku ya. Ada 4 park, 1 hari gak habis, saudaraku. Jadi kalau kesana 4 hari, cuma bisa ke 4 park. Belum lagi ada water parknya gitu ya. Ada 2. Terus ada Universal Studios. Ada SeaWorld, pokoknya banyak deh saudaraku ya. Legoland, apalagi sih? Itu pusat tempat wisata yang paling rame di Amerika. Seperti Denpasar lah gitu ya. Dan saat ini Pastor Yosi Here yang dulu di Tampa menggembalakan gereja rock yang ada di Orlando, saudaraku. Haleluya. Nah, saya teringat seorang orang Surabaya TKW yang pindah ke Amerika, saudara. Ya, namanya Muinah. Asal Surabaya, Surabaya. Satu hari Muinah ini dia pindah ke Amerika, barusan pindah. Inggrisnya ya gak iso gitu ya, gak terlalu bisa. Kemudian dia menyaksikan kecelakaan beruntun, saudaraku. Wah, kecelakaan beruntun. Kan jiwanya orang Indonesia itu suka menolong, bener gak ya? Bener ya? Suka menolong kan? Kalau di Amerika ada mobil mogok gak ada yang peduli, saudaraku. Mereka akan panggil AAA itu untuk derek. Kalau di sini ada mobil mogok apa semua dorong, saudaraku. Nah, Muinah gini, terus dia telepon 911, 911. Dia telepon karena semua tabrakan. Dia kasihan, saudaraku. Tapi begitu dia telepon, dia bingung. Aku gak bisa bahasa Inggris terlalu bagus. Akhirnya dia berkata begini. Officer gitu ya. One come car, one come go katanya gitu ya. The third car nabrak katanya gitu. Ngelanjur, gak tahu ngelanjur boso opo ya. Everything ya broken sir katanya gitu ya. One car no stop. Maksudnya lur gak bisa ngerem gitu ya. 1, 2, 3 car boom 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 katanya gitu saudaraku. Terus sir ya mak gerobak katanya gitu kan. Lalu dia bingung ngomong apa lagi. Sir one car guling-guling katanya gitu kan. Pring prang prung. Sound like mirror on the wall di bottom watu katanya gitu. Terus one man bloody maksudnya wah satu orang berdarah-darah saudaraku. One people game over sir. Mati saudaraku. Kemudian one woman crying so loud katanya. Kemudian Muinah bingung. Ya sudah sir, send me nguing car katanya. Maksudnya ambulans saudaraku. Ya, tepuk tangan buat orang Surabaya. Kan temanya hari ini adalah do not stop on 3. Saya paling suka khotbah di tengah anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda di tempat ini? Haleluya. Anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan loh, di tangan Tuhan. Saudara jangan sampai saudara itu dianggap remeh. Tuhan berkata, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda yang di luar. Suaranya ada. Katakan amin. Wah. Saya dulu pernah muda saudaraku ya. Sama-sama ternyata kita akan dulu satu gereja gitu. Satu pelayanan dan saya gak pernah lupa bagaimana saya ketemu istri saya. Saya main bass. Tadi ada yang pemain bassnya. Oh ini pemain keyboardnya jago banget nih Pak. Terima kasih banyak, Anda luar biasa. Saya dulu main bass, istri saya main keyboard di Betani Manyar Pemuda. Nah kita belum, ini story of my love aja ya. Kamu gak tahu. Nah main gitu. Terus saya ini kan kenal biasa aja, tapi saya ini GR karena dia suka noleh-noleh saya saudaraku. Istri saya namanya Caroline Lawrence. Dia noleh-noleh saya, aduh saya jadi seneng gitu. Ternyata setelah ibadah saya tanya, karena saya main bassnya salah-salah saudaraku chordnya gitu. Tapi sekarang GR ya.
Tapi akhirnya kami nikah, saudaraku, anak 3 ya, anak 3. Yeay. Saudara, waktu saya single dulu ya, saya nggak pernah minder. Karena apa? Karena layang-layang putus saja banyak yang ngejar. Apalagi anak Tuhan, amin. Roh Kute. Yang single-single, ingat saya kata-kata saya, selalu pandanglah matahari. Walaupun single tapi tetap bersinar. Cie. Wes khotbahnya selesai. Wes gini, ayo. Don't stop on 3. Do not stop on 3. Jangan berhenti di hitungan yang ketiga. Apa sih itu? Katakan sama-sama. Do not stop on 3. Wih, Inggrisnya lebih bagus dari Muinah tadi. Saudara, jangan pernah kau anggap hidupmu itu biasa gitu. Saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan bawa hidup saya dari sama seperti kita semua di sinilah. Tapi Tuhan itu punya rencana indah sih, kita nggak tahu loh. Tapi kita jangan menyerah di tengah jalan. Intinya itu aja sih. Kalau saudara mau pulang sekarang boleh gitu ya. Boleh baca Pastor Raymond bisa ya? Yang langsung aja yang sini Pastor. Di depan boleh, nanti tinggal saya pindah-pindah. Oke, 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Iya, ceritanya tuh gini loh saudaraku ya. Raja Yoas ini sedang perang sebenarnya, dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Jadi dia minta tolong kepada satu hamba Tuhan yang luar biasa yang namanya Pak Hendra, enggak ya, Nabi Elisa. Nah, dia minta didoakan, dia ambil busur panah, disuruh dibuka jendela, dia panah kan. Setelah dia panah, dia disuruh ambil, dia suruh pukulkan ke tanah. Tidak dikasih tahu berapa kali dia harus memukul. Sama seperti saudara dan saya, kita nggak pernah dikasih tahu sampai mana sih batas kita, ya. Bener nggak? Cita-cita setinggi langit gitu loh. Nggak pernah dikasih tahu, saya cukup begini atau nggak ada. Lalu dia pukulkan 3 kali, saudaraku. Salah nggak dia pukul 3 kali? Harusnya nggak salah kan? Karena dia nggak dibilangin oleh Nabi Elisa untuk pukul berapa kali. Tapi dia marah sekali, dia bilang, gusar, dia bilang, kenapa kamu nggak pukul 5-6 kali? Kenapa puas berhenti pada hitungan yang ketiga? He stopped on 3. Seringkali kita mau punya pengharapan besar, impian besar tuh kita, aduh siapa sih Tuhan ya. Saya ini orang sederhana, saya ini gadis desa, kayak Muinah tadi gitu ya. Tapi Tuhan bilang, hey, aku Tuhan yang besar, aku yang ciptakan kamu katanya. Benar gak?
Saya percaya tadi pemain drumnya namanya siapa ya? Abraham. Ketika Tuhan ciptakan Abraham dalam kandungan ibunya, Tuhan udah kasih salah satu talentanya ngedrum, saudaraku. Bayi aja udah bisa ngedrum dia. Apapun, Tuhan kalau mau saudara lakukan sesuatu, dia udah taruh di dalam itu. Kalau saya mau minta tolong anak saya untuk beliin minum atau beliin apa di mall, saya akan kasih uangnya dong. Saya nggak suruh dia nyari uangnya. Tuhan itu kalau sudah taruh dalam, katakan Daud itu dia suatu saat dapat revelation, pewahyuan daripada Tuhan bahwa I am fearfully and wonderfully made by God. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Hebat loh orang kayak gini. Kalau saudara nggak pernah rasa bahwa saudara itu diciptakan Tuhan dahsyat, saudara jadi orang yang mediocre biasa-biasa saja. Tapi saya percaya KGC Rokute adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Kenapa mereka berhenti terlalu cepat? Yang pertama, karena mereka rasa resikonya terlalu besar. Aku gak berani deh. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, semua mengambil resiko yang besar, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk mati loh. Resikonya sampai darah penghabisan. Semua orang yang berhasil dalam bidangnya, dalam pendidikan kah, dalam bisnis kah, dalam sport dan lain sebagainya, semuanya mengambil resiko, saudaraku. Ada yang mereka tinggalkan, ada yang mereka korbankan, ada harga yang harus dibayar. Wah, aduh jawab rek. Yang kedua, kenapa kita berhenti terlalu cepat? Ini ada satu buku yang bagus ya, salah satu namanya Mark Batterson. Dia berkata gini, 9 out of 10 failures, 9 daripada 10 kegagalan itu disebabkan oleh change to plan B too fast. Jadi because it's too risky, too costly, and too difficult. Jadi kenapa ada 9 orang gagal? Karena dia terlalu cepat menyerah. Berhenti pada hitungan ketiga. Harusnya ke-5, ke-6. Ada amin? Jadi dia plan A coba ya. Gak dapet. Pindah B, pindah C. Terlalu cepat. Gak tekun gitu ya. Mark Zuckerberg saudara tahu ya. Founder daripada Facebook. Dia berkata begini loh. Kekayaannya $48 billion. Kalau $1 million itu sekitar segini kalau ditumpuk. Kalau dulu ada satu lembar $1.000 ya. Sekarang sudah tidak ada. $1.000 kalau ditumpuk 1 million itu segini. Kalau 1 billion pakai B itu tingginya lebih tinggi dari Empire State Building yang ada di New York gitu. Dia punya 48 kayak gitu saudara. Kalau duitnya ditumpuk-tumpuk. Ada yang punya di sini? Saya punya daun. Nah, dia bilang, the only strategy that is guaranteed to fail. Satu-satunya strategi yang pasti gagal is not taking risk. Adalah tidak mau ngambil resiko. Pasti gagal dah. Jangan berhenti pada hitungan yang ketiga. Yang kedua, kenapa mereka berhenti terlalu cepat? Mereka gak bisa lihat progresnya. Ya, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, berapa kali? Yang ngomong 13 benar ya. Karena hari ke-7 kan keliling 7 kali ya. Nah, hebat ya. Jadi, tapi gak ada progresnya. Mereka keliling 1 kali tidak ada retak-retak. Keliling yang kedua kali juga gak ada batu jatuh. Sampai hari terakhir pun gak ada tanda-tanda. Tapi karena mereka taat kepada firman Tuhan, maka pada hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali, lalu mereka berseru dan tembok Yeriko itu runtuh. Mereka kadang kita pengen lihat hasilnya dulu. Padahal belum tentu saudaraku, ya. Belum tentu. Kita baca ini ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalan-jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita gak bisa lihat rancangan Tuhan. Yang kita bisa adalah taat, saudaraku. Amin. Yang ketiga, gak ada modal. Ya, gak ada modal. Itu sering kali dibuat alasan, saudaraku. Padahal kalau saudara lihat, uang itu kalau saudara baca di Amsal,
uang itu punya sayap, seakan-akan makhluk yang bersayap. Kalau saudara kejar terus, dia terbang saudaraku. Tapi kalau saudara ngerti cara uang ini bekerja, saudara yang dikejar-kejar uang. Ada amin? Ada berapa banyak yang dikejar-kejar uang di sini? Haleluya. Dulu Om Arifin sering bilang, kita keringatan karena diberkati, bukan keringatan nyari berkat. Saudara. Amin. Iya. Gak ada alasan. Semua orang yang berhasil, mereka walaupun kaya, miskin, semuanya pasti punya masalah keuangan. Pasti. Beda antara dia miskin sama dia lagi gak punya uang waktu itu. Gitu. Minggu pertama baru gajian, singing glory praise the Lord, haleluya. Minggu kedua gajian masih cukup. Segala pujian syukur bagimu. Minggu ketiga udah mulai habis gajinya ya. Masalah mulai datang. Dia buka jalan saat tiada jalan. Boleh dong dibantu dong mas. Saya suaranya sudah habis mas. Minggu keempat saudaraku. Semakin habis saudaraku. Ngomongnya banyak perkara yang tadaku. Minggu ini kalau ada minggu kelima, untung semoga gak ada ke minggu kelima. Ketika minggu kelima terpaksa harus ngutang. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh ngutang saudara, pinjam saya, nyelang saya. Alasan yang keempat, kenapa orang berhenti terlalu cepat, berhenti pada hitungan yang ketiga adalah mereka gak bisa lihat perspektifnya Tuhan. Dia cuma bisa lihat apa yang dia lihat dengan matanya sendiri saudaraku. Satu kali perbedaan antara perspektif antara pria dan wanita juga beda. Satu hari ada bapak yang mohon maaf perutnya agak buncit saudaraku ya. Dia naik ke atas timbangan di kamar mandi dan dia tahan nafas. Istrinya lihat dia bingung, Pak kamu nih apa sih Pak? Percuma perut ditahan, beratmu tetap sama. Bener ya? Dia bilang kamu itu sih gak ngerti mah. Kalau aku gak nahan nafas, aku gak bisa lihat angkanya. Gitu. Perbedaan sudut pandang saudaraku ya. Perbedaan sudut pandang. For I know the thought that I think toward you. Aku tahu pikiran-pikiran apa yang aku punya mengenai kamu ya kan. Says the Lord. Thought of peace and not of evil. Pikiran-pikiran yang membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan, bukan kejahatan. To give you a future and a hope. Kalau saudara percaya Tuhan yang saudara sembah tuh baiknya kayak gitu saudaraku. Jangan berhenti pada hitungan yang ketiga. Katakan sebelah saudara. Jangan berhenti pada hitungan yang ketiga. Yang terakhir saudaraku. Terlalu cepat puas. Terlalu cepat puas. Sudah cukup. Segini cukup gitu ya. Ada begitu banyak orang yang terlalu cepat puas saudaraku. Tapi kita lihat firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3 baca sama-sama ya Roh Kudus ya. 1, 2, 3 bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara dan saya. The same power, the same spirit that raised Jesus from the dead. Kuasa yang sama, roh yang sama yang membangkitkan Kristus daripada kematian hidup di dalam kamu dan saya. Nothing is impossible for those who believe. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan cepat puas saudaraku. Thomas Alva Edison gak pernah puas ya. Michael Jordan ini dia waktu masuk SMA, dia mau masuk tim basketnya, ditolak. Orang yang nolak dia nyeselnya sampai sekarang gimana itu? Hah? The best, he's a legend ya. Dia ini seorang ibu yang menikah, dia dari Inggris pindah ke Portugal. Kemudian di sana suaminya kasar dan tinggalkan dia. Dia dengan anak yang masih kecil, dia pindah lagi ke Skotlandia. Di sana dia hidup dari dana pemerintah karena dia nggak punya penghasilan. Satu kali dia dengan babynya dia pergi ke coffee shop begitu, dia bawa mesin ketiknya yang lama, dia ketik satu buah novel saudaraku. Dan dia setelah novelnya jadi dia keliling. Dia tawarkan sekitar 12-13 publisher, tidak ada yang mau saudaraku.
Sampai satu kali ada yang mau. Dan diterbitkan 10.000 saja. Kalau saudara punya satu bukunya itu, harganya sekarang 100 juta. Saudara. Namanya siapa? J.K. Rowling. Jadi kenapa kita berhenti terlalu cepat? Yang pertama too risky, risiko terlalu besar. Yang kedua progress is unseen, kita nggak bisa lihat progresnya. Yang ketiga nggak ada modal katanya. Ya, God's perspective versus man's perspective. Dan satisfied, give up too early. Ya, kita baca ini ya, ayat terakhir ya. Ayat paling favorit adalah ayat terakhir. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished, it is done. Tuhan Yesus gak berhenti di tengah jalan. Maka kita juga gak berhenti di tengah jalan. Saudara. Saya tuh bilang satu cerita ya. A true story. Satu kali ada seorang petani di Afrika. Dia itu waktu itu ada kayak begitu banyak orang yang temukan tambang berlian di sana. Jadi dia itu juga pengen mengubah nasib gitu ya. Dia jual tambangnya, dia jual ladangnya. Kemudian dia pergi keliling Afrika untuk mencari berlian, saudara. Kemudian tapi dia nggak kunjung dapat, sampai suatu kali ditemukan dia mati tenggelam di sungai. Ceritanya nggak berhenti sampai situ, saudaraku. Ternyata orang yang beli ladang itu dia waktu dia jalan-jalan di ladang itu ada di sungai, ada sungai seperti sungai kecil. Dia temukan seperti kristal. Gitu. Dia ambil, dia taruh dia perapiannya. Satu kali temannya datang, kemudian dia bilang itu apa itu? Ternyata tuh dia bilang ini kayaknya ini berlian karena belum dipoles. Akhirnya dia bawa, ternyata itu berlian, saudara. Dan nama itu jadi tambang, salah satu tambang berlian yang terbesar yang menghasilkan di Afrika. Namanya Kimberley Diamond Mine. Saudara bisa Google deh, ya. Kimberley. Jadi betapa ironisnya cerita ini, saudara. Dia menyerahnya terlalu cepat, saudara. Dia terlalu jual tanpa mikir lagi. Dia nggak cari dulu, dia nggak gali dulu potensinya dia. Ada berapa banyak orang-orang di sini yang punya potensi luar biasa, dahsyat dan ajaib yang Tuhan kasih. Jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan roti dan anggur.